yang kita gunain itu Facebook ya. Karena jaringan Facebook itu luas banget, jadi hampir semua orang-orang luar itu dia pasti pakai Facebook. Tapi kalau Instagram itu nggak semua mereka pakai ya bro ya. Kenapa? Karena jaringan di Instagram itu nggak ada grup dan lain-lain. Kalau Facebook itu termasuk gue bilang media sosial yang terlengkap sih menurut gue bro ya. Makanya kita jaringannya bisa luas banget karena adanya grup gitu ya. Jadi yang pertama emang teman-teman harus main Facebook ya. Poin pentingnya main kita kalau teman-teman mau bisa ekspor, teman-teman harus main Facebook, punya Facebook yang pertama ya. Jadi terus kalau gue udah punya Facebook, gue harus ngapain bang? Yang kedua, lo harus rajin posting. Rajin posting kemana bang? Rajin posting ke grup-grup ya, grup-grup gede yang ada di Facebook. Mungkin tahun 2017, 2016 itu grup-grup Facebook. Ini apa sih? Ya, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman Betafish, untuk sahabat ikan cupang khususnya cupang hias ya bro ya. Jadi hari ini gue sempetin untuk bikin konten juga. Kita bahas masalah ekspor karena banyak dari teman-teman yang nanyain ke gue, bang, gimana sih? Gue pengen fokus ke ekspor gitu kan. Kenapa sih? Jadi banyak yang Ini mau Mimi. sorry, banyak gangguan bro ya. Udah bangun baru matanya. Ya jadi karena berhubung gua ya itulah ya. Iya boleh Ndok, boleh ya. Jadi hari ini gue sempetin bikin konten untuk kita bahas masalah ekspor. Banyak permintaan dari teman-teman, bang bahas masalah ekspor dong. Soalnya gue pengen banget bisa ekspor gitu kan. Jadi sini gue kasih tahu teman-teman untuk gimana sih caranya kita supaya ekspor itu bisa dan buyer itu mau beli ikan kita gitu ya. Jadi langkah pertama di sini langsung ke poinnya aja ya bro ya, karena gue nggak mau bertele-tele juga supaya nggak kepanjangan videonya. Karena ini memakan durasi yang lumayan panjang ya. Jadi yang pertama Bray, yang pertama misalkan teman-teman pengen fokus ekspor. Jadi teman-teman yang pertama harus di sini kita nggak bisa dagang di Instagram ya. Yang kita gunain untuk dagang itu kita bukan menggunakan Instagram. Yang pastinya kita yang kita gunain itu Facebook ya. Karena jaringan Facebook itu luas banget, jadi hampir semua orang-orang luar itu dia pasti pakai Facebook. Tapi kalau Instagram itu nggak semua mereka pakai ya bro ya. Kenapa? Karena jaringan di Instagram itu nggak ada grup dan lain-lain. Kalau Facebook itu termasuk gue bilang media sosial yang terlengkap sih menurut gue bro ya. Makanya kita jaringannya bisa luas banget karena adanya grup gitu ya. Jadi yang pertama emang teman-teman harus main Facebook ya. Poin pentingnya main kita kalau teman-teman mau bisa ekspor, teman-teman harus main Facebook, punya Facebook yang pertama ya. Jadi terus kalau gue udah punya Facebook, gue harus ngapain bang? Yang kedua, lo harus rajin posting. Rajin posting kemana bang? Rajin posting ke grup-grup ya, grup-grup gede yang ada di Facebook. Mungkin tahun 2017, 2016 itu grup-grup Facebook yang gede sudah banyak sekali. Tapi sekarang itu udah nggak ada karena musim adanya banned massal waktu itu ya. Jadi grup-grup gede itu kayak grup USA, terus Thailand yang gede-gede itu mereka sudah nggak ada. Sebenarnya gue dulu punya target terbesar itu untuk kita bisa ekspor itu pasar tujuan utama itu Thailand sama USA ya. Tapi sekarang kita bisa lihat sendiri di Thailand pun sudah banyak sekali ikan yang berkualitas sehingga karena mereka pun sama, mereka itu tujuannya itu ekspor, tujuan utama mereka itu untuk punya ikan itu dia bisa ekspor, itu yang pertama ya bro ya. Bisa jual ke pasar-pasaran negara lain gitu. Jadi kuncinya gini Bray, kalau teman-teman pengen fokus ke ekspor, teman-teman harus pahamin jadwal ekspor dulu. Di sini ada 2 transhipper yang emang selalu aktif ya.
Contohnya sekarang Pak Joti ya dan Pak Hermanus itu mereka salah satu transshipper gede yang paling terbesar di Indonesia ya bro ya. Jadi mereka emang yang Iya, nanti beli mainan ya. iya ya. Jadi emang mereka itu yang selalu support untuk pemain lokal supaya bisa ekspor gitu ya. Jadi teman-teman harus pahamin jadwal dulu. Yang pertama jadwal, karena gini, untuk keberangkatan ekspor itu kita nggak bisa semaunya, Bray. Jadi kita harus ada jadwal-jadwal tertentu yang udah ditentuin sama transshipper di negara kita dan transshipper di negara lain ya, yang mereka sudah bekerja sama menetapkan jadwal keberangkatan untuk ikan-ikan yang mau diekspor gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih, misalkan gue kirim aja tanggal 23 nih, padahal keberangkatannya padahal tanggal 23 itu nggak ada jadwal, itu ikan itu nggak bisa berangkat bro ya. Jadi ya teman-teman harus pahamin jadwal yang pertama. Jadi sehingga kalau misalkan ada buyer dari teman-teman nanya, ini harga berapa? Ini teman-teman sudah kasih harga, dia pasti nanya tanggal berapa keberangkatannya, shipping data shippingnya ya. Jadi dia pasti tanya. Kadang kan yang gue nggak bisa ngungkapin pakai kata-kata untuk percakapannya ya, tapi kalau tangan gue untuk ketikan gue hampir hafal karena bahasa yang mereka gunain itu ya itulah, nggak jauh-jauh dari itu ya. Misalkan how much gitu kan, how much itu kalau kita artiin itu berapa banyak, padahal maksudnya itu harganya berapa gitu, bukan masalah. Kadang orang yang baru, gue juga pertama baru, dia begitu ada orang luar nanya how much bro gitu kan, gue jawabnya kan gue langsung translate tuh berapa banyak gitu kan, artinya berapa banyak, oh ikannya, gue jawab aja ribuan ikan gue gitu kan. Padahal itu fatal banget, itu salah banget ya. Jadi how much itu maksudnya berapa harga untuk ikan itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga di sini harus pahamin juga bahasa mereka. Nggak harus paham sih, tapi minimal teman-teman tuh ngerti ya bro ya. Nggak nyambung gitu. Karena kalau nggak nyambung juga mereka kadang-kadang kesulitan untuk respon. Dan gimana caranya supaya nyambung bang? Lo perlu Google Translate untuk bertanya, saling tanya jawab gitu. Lo perlu Google Translate yang ada di Google ya bro ya. Itu gue juga pakai, tapi kalau untuk sekarang untuk bahasa-bahasa mereka itu karena gue 2016 pun sudah terjerumus ke dalam ekspor, jadi gue sudah terbiasa dan sudah ada di otak, tapi gue nggak bisa cara penyampaiannya gitu. Ya itu ya bro ya. Jadi terus gimana bang supaya dagangan gue ini bisa laku? Teman-teman harus rajin update di Instagram ya, rajin update di Facebook. Dan ketika lo update, lo harus rajin bagiin. Gue dulu bro, bagiin ke grup-grup itu sampai 30, kadang 40. Itu sekali itu, dalam semalam itu bisa satu postingan gue bagiin ke 40 grup ya. Jadi begitu nanti orang-orang luar itu ngeliat, ini postingannya, ternyata orang Indo. Dia langsung PM lo gitu. PM atau DM lah ya. Kalau DM untuk Instagram, gue bukan ngeremehin Instagram ya bro. Instagram itu untuk volume kesempatan ekspor itu sangat kecil banget. Jadi jangkauannya nggak luas. Paling yang bisa masuk itu untuk dari Instagram itu Malaysia sama Brunei ya. Kalau Thailand, USA itu nggak mungkin masuk, jarang banget masuk. Ya kecuali emang dia pelanggan kita lama. Kok pelanggan kita lama, misalnya kayak gue udah pernah ekspor, bayar itu kok gue nggak aktif di Facebook. Robi ini main apa nih? Dia pasti nyari gue di Instagram. Ada beberapa yang kayak gitu bro ya. Nah jadi untuk teman-teman, kayaknya yang poin pentingnya harus rajin posting dan bagi-bagiin ke grup ya. Nah nanti untuk chattingannya gimana sih bang? Lu untuk biaya ongkir biasanya dia yang diribetin itu biaya ongkir. Lu terkadang bingung menyampaikannya ya. Lu bisa tanya langsung ke transshippernya. Misalkan lu inbox Pak Joti ini sistemnya gimana sih untuk masalah pembayaran dan ongkos kirim yang dia tanyakan gitu. Lu bisa tanya langsung ke Pak Joti ya bro ya. Karena gue juga nggak mungkin jelasin di sini karena itu sangat panjang juga. Karena jujur bro, kadang harga ikan dan harga ongkir dia itu nggak imbang. Tapi karena mereka suka ya mereka beli gitu ya. Dan uniknya lagi kalau ikan kita sudah masuk ke SE atau daerah-daerah Eropa ya, itu mereka itu spesialkan ikan kita bro. Kadang kebalikannya, ikan yang menurut kita reject ya, ikan yang menurut kita grade B dan grade C dan nggak layak untuk dipasarkan, itu yang terbaik menurut mereka. Kadang gue juga bingung, ikan kayak gini kok mau sih gitu kan. Padahal ini ikan jelek gitu, kok mau? Tapi ternyata mereka itu suka ikan-ikan yang emang aneh gitu ya, yang dan warnanya menurut gue
warna yang nggak bagus lah ya, tapi mereka suka gitu loh. Nah jadi teman-teman kalau mau rajin posting dan bagi-bagiin ke grup itu pasti nanti ada yang nyantol ya, tapi emang butuh perjuangan. Artinya kita kadang ngerasa capek, gue juga sama sih. Dan poin penting yang selanjutnya adalah teman-teman harus respon cepet ya. Ketika lo bagiin di grup dan lo ada yang PM how much gitu, lo harus detik itu juga balas dan waktu itu juga balas bro ya. Lo nggak bisa tunggu besok, nggak bisa tunggu besoknya lagi, dia pasti bakal kabur dan nggak akan respon lo lagi ya. Makanya teman-teman harus cepet responnya untuk ekspor ya bro ya. Terus di sini gue mau bahas lagi masalah harga ya. Masalah harga, sebenarnya masalah harga tergantung quality kita juga sih dan tergantung kecocokan, karena orang luar itu dia begitu dapat ikan kita itu dispesialin bro, serius. Dirawat dengan baik-baik karena orang-orang luar itu mereka emang pecinta pecinta binatang dan penyayang banget kalau menurut gue. Jadi mereka tuh kadang satu ikan dimasukin ke dalam big tank loh. Dan itu, itu spesial banget kalau menurut gue ya. Big tank itu yang untuk ikan arwana, untuk cana itu luar biasa banget. Nah makanya teman-teman harus diperhatiin tuh ya masalah jadwal. Yang pertama poin pentingnya pokoknya jadwal keberangkatan dan cara bicara kita yang pastinya harus sopan juga ya. Misalkan gunain bahasa yang emang jangan kasar gitu ya kalau bahasa Inggris. Nah biasanya yang sekarang ini yang lagi banyak nyari itu untuk daerah USA yang mereka suka-sukain biasanya jenis half moon ya bro ya. Half moon terus rosta gitu. Kalau untuk ikan warna itu jarang banget. Nah tapi kebalikannya juga untuk Thailand mereka lebih suka ikan-ikan warna. Sebenarnya mereka juga sama. Dulu itu sempet mereka itu kalau begitu, karena gue sempet support Thailand juga bro ya. Jadi mereka itu bangga dengan ikan-ikan kita. Begitu mereka dapat ikan dari gua, dari Indo gitu misal ya, mereka pasti postingnya ori Indo gitu, ori Indo. Begitu kan kebalikannya. Kalau kita beli ikan Thailand, kadang ada beberapa orang yang ori Vietnam nih, ori Thailand nih. Karena itu membanggakan juga bagi mereka gitu. Jadi sebenarnya nggak ada disalahinnya, nggak ada salahnya kok teman-teman juga. Misalkan FCCV nih ori Vietnam, genetik ori Vietnam itu nggak masalah kok ya. Gue sahin aja karena mereka pun melakukan hal yang sama. Itu sebenarnya tujuannya untuk mendongkrak pasar kita dan nama kita sendiri kok ya. Jadi nggak ada kaitannya sama label Indo lah, inilah. Nggak bangga dengan ini, nggak ada sih, nggak masuk akal kalau menurut gue kalau bahasanya kayak gitu ya. Sah-sah aja menurut gua dan itu lu wajib lakuin bro ya, karena supaya teman-teman itu yakin, tapi jangan bohong juga. Kalau emang itu genetik Indo lu bilang Vietnam, lu salah di situ ya. Nah itu tadi poin pentingnya. Dan di sini nanti misalkan lu sudah deal harga, usahakan mereka transfer dulu ya, usahakan mereka melakukan pembayaran. Dan biasanya yang kita gunain itu kalau nggak Western Union itu bisa menggunakan PayPal. Tapi yang lebih umum itu yang mereka gunain itu semuanya itu PayPal, nggak ada yang pakai Western Union. Untuk USA dan Eropa itu mereka nggak pakai bro ya. Mereka yang pasti gunain itu PayPal ya bro ya. Nah gimana sih bang cara buat PayPal? Teman-teman bisa searching aja di Google atau di YouTube ya bro ya. Bisa download aplikasinya nanti ya. Nah kemudian lanjut lagi ke masalah pembayaran tadi udah ya. Pembayaran usahakan mereka bayar dulu, jangan mau kalau emang nanti ikan sampai dulu baru bayar, jangan mau bro ya. Karena banyak yang penipu juga. Tapi jujur orang USA, orang luar itu lebih baik bro, lebih baik serius. Karena apa? Karena mereka itu bertanggung jawab. Kadang kalau dia sudah deal, pasti dia akan langsung bayar. Nggak kayak orang Indo bro ya, banyak yang bertele-tele gitu ya. Nanti bang ya ujung-ujungnya BNR bro ya. Nah itu. Jadi kalau untuk masalah ekspor, teman-teman gue yakin pasti bisa sih. Kalau gue jujur, gue sekarang lebih fokus ke lokal. Kenapa? Karena yang pertama yang tadinya tujuan pasar utama gue adalah Thailand ya bro ya, yang mereka sering ambil partai ratusan ekor. Sekarang mereka sudah dengan penduduk yang banyak dan banyaknya pemain, itu gue udah nggak bisa masuk lagi ke sana. Paling pelayanan itu cuma 1 untuk 2 ekor dan itu pun jarang gitu. Nah teman-teman bisa gue kasih scrollan settingannya di sini ya bro ya. Jadi kurang lebih begini, misalkan dulu ya bro ya. Nah jadi kurang lebih begini ya, untuk teman-teman pasti yang akan mereka tanyain itu masalah harga ikan biasanya. Ketika dia tanya harga ikan, bentar bro ya, di sini gua ini dulu. Jadi nanti gua tunjukin aja
di layar ya di sini. Sebentar bro ya. Ini salah satu buyer gue juga di USA, dia kemarin minta ikan lagi ke gue. Ini gue sempet kirim ikan ke dia, ke Jonathan ya. Ini salah satu buyer gue, tapi nanti di blur aja ya, supaya kita kan jaga privasi orang juga. Di sini dia tanya, Robby, I need a lot face of beta in USA. Dia bilang, gue langsung jawab, hello bro, gue bilang kan, how are you brother? Dia nanya kabar gue kan bang. Nah di sini gue tanya dia, Robby, what's mean you want to make money or what? I need some fish. Dia bilang, ya sorry gue nggak bisa terlalu ini ya, tapi seenggaknya ini kan sudah ada di chattingan, mungkin teman-teman bisa baca ya. Gue langsung nanya, we so hard to order. Dia bilang, gue nanya nih, how many fish you want bro? Gue gituin kan. Nah dia nanya, ini jawaban tanpa Google Translate ya, jadi yang otomatis ada di kepala gue. Nah, maksud gue berapa ikan yang kamu mau bro gitu kan? Nah di sini dia jawab bla bla bla. Di sini gue nggak bisa bro, sorry gue saat ini gue lagi sibuk gue gitu kan, di farm baru gue gituin. Nah terus nggak lama dia kita sudah sepakat harga. Mana ya? Kita sudah sepakat harga dan di situ terjadi transaksi apa deal ya, transaksi deal. Nah di sini gua kasih label. Jadi untuk pengiriman ekspor itu teman-teman emang kita harus ada label nama ikan dan label apa, nama buyer, nama ikan, terus transshipper yang kita gunain siapa dan tujuan kita kemana. Misalkan ini ke Jerman bro ya. Nah di sini sudah ada pembayarannya juga. Di sini 1000 US, 1062 US ya. 1062 US. Jadi ini sekitar nilainya itu sekitar 10 juta sekian. 10 juta sih. 1000 itu berarti sekitar 15 jutaan. Nah, 15 jutaan ya, Bro ya. Oke, nah di sini begitu mereka melakukan pembayaran transaksi deal ya. Di sini langsung gua normal payment is not okay sir like this. Oh, Robby bilang kan. Oke, gitu kan. Nah, terus dia di sini bayar lagi 1000 nih, 1000 US. Gua kan itu pembayaran itu gua tunjukin, bro, bayarnya kayak gini aja pakai PayPal gitu maksud gua. Nah, di situ gua S1000 total right benar gitu kan. Bener total 1000. Ya, dia bilang kan. Yes, of course. Of course apa? Ya, benar gitulah ya. Nah, di sini gua kasih alamat PayPal gua, alamat email PayPal gua dan dia sudah melakukan transaksi pembayaran. Nah, ini ya, transaksi pembayarannya. Nah di sini dia bilang paid brother please check gitu kan, dan gua cek di situ ternyata pembayaran sudah masuk. Nah di sini tinggal kita tentuin untuk jadwal keberangkatan. Nah jadwal keberangkatan ini biasanya itu untuk Jerman itu sangat sedikit sekali jadwalnya, dalam sebulan itu biasanya sekali doang. Ini teman-teman harus hati-hati ya, harus hati-hati artinya inget jadwal itu terus ya. Selalu ingat-ingat jangan sampai kelewat, karena biasanya kalau kelewat dia nggak mau nunggu dan dia harus minta refund uangnya kembali untuk kembali ya. Jadi teman-teman harus diperhatiin. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman menurut gue udah penting banget, udah poin pentingnya udah banyak banget di sini yang bisa lo serap untuk ekspor. Nanti kalau ada yang kurang atau ada tambahan dari teman-teman bisa langsung komen aja ke video gue yang ini ya, atau bisa kasih masukan apa yang kurang menurut teman-teman bisa supaya bisa gue perbaiki di next video ya, bro ya. Untuk teman-teman yang mau request konten bisa langsung komen juga, bang bikin konten ini dong bang, gue belum paham soalnya, boleh ya, nanti gue bikinin kontennya, ataupun request apa gitu ya, boleh ya. Oke. Mas Arif. Ada. Oke, jadi teman-teman ya, menurut gue udah cukup. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham bisa komen, insya Allah gue jawab bro ya. Wajib sih kayaknya kalau menurut gue, lu harus sesekali lu main ekspor bro ya, supaya lu bisa ngerasain apa ya, sebenarnya emang resiko kematian itu lebih tinggi, tapi kita punya rasa kepuasan tersendiri bro ya kalau lu bisa ekspor gitu kan. Oke, jadi gitu aja teman-teman, menurut gue cukup. Kalau nanti ada yang salah-salah atau ada tambahan, teman-teman bisa komen ke video gue ini.
Untuk teman-teman yang udah mau mulai ekspor terlebih dahulu daripada gue mohon maaf kalau pemberitahuan yang gue sampaikan ada yang salah. Semoga bisa dikoreksi juga dan ditambahin apa yang salah dan apa yang tidak benar gitu ya bro ya. Oke, thank you banget tuh teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga doanya yang terbaik untuk kalian dan sukses terus ya bro ya. Oke, gua akhirin gitu aja. Lihat topik Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.